Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Priscilla Aquila Ginting SPAM MSI dengan nomor induk dosen 0109119301. Dengan hormat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan deskripsi diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran. Saya merupakan dosen tetap program studi Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu dalam mata kuliah Farmasi Klinis dan Komunitas dengan kode SF3631 pada semester 6 dengan beban SKS yaitu 2 SKS, 1 SKS teori dengan durasi 50 menit. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilakukan secara formal, soal pilihan berganda melalui aplikasi SIAKAT. Sebelum memulai proses perkuliahan, saya mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana pembelajaran pokok yaitu RPP, serta kontrak perkuliahan. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun deskripsi mata kuliah Farmasi Klinis dan Komunitas adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana profesi seorang farmasi klinis dalam menerapkan penggunaan obat yang tepat, efek samping obat, subjek, objek, assessment, serta planning terhadap pasien maupun sistem mekanisme obat di dalam tubuh, serta memberikan pendalaman yang mendalam bagaimana cara penggunaan obat yang tepat dan bagaimana mengaplikasikannya secara tepat lewat dosis maupun aturan pakai kepada pasien. Mata kuliah ini biasanya diajarkan pada semester genap dan dilengkapi dengan praktikum farmasi klinis yang memperkuat pemahaman konsep-konsep farmasi klinis yang modern dan relevan dalam pengembangan obat dan terapi yang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai mata kuliah farmasi klinis. Untuk itu sebelum kita memulai perkuliahan, kita mau memulai doa bersama. Doa akan dipimpin oleh pemimpin kelas kita. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, Farmasi Klinis dan Komunitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini, untuk memulai mata kuliah Farmasi Klinis dan Komunitas, pertama-tama saya akan mengabsensi kehadiran para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas dan di ruangan ini. Pertama kita akan memulai dengan absensi. Saya bacakan namanya satu persatu. Hulanda, Ibu. Adela, Ibu. Ainun, Ibu. Alvino, Ibu. Amelia, Ibu. Asi, Ibu. Cut Inayah, Debbie, Dini, Saya Bu. Dini Panjaitan, Ibu. Edis, Saya Bu. Era, Ibu. Viola, Ibu. Hidayatun, Ibu. Imeliana, Ibu. Kania, Ibu. Maria, Saya Bu.
Miftahul, Mutia, Mutia Hikmah, Nabila, Nadila, Raihan, Rida, Rika, Rizky, Senli, Sofia, Syakia, Tasya, Tara, Felika, Anggreni, Aulia, Dea, Jihan, Jona, Mahfira, Molly, Muhammad Alfriyadi, Kuratun, Rauzatul, Talia, Feni, Windy, Nurhayati. Oke, kehadiran lengkap semua. Untuk itu kita akan melihat capaian perkuliahan kita pada hari ini. Jadi perkuliahan farmasi klinis komunitas ini terdiri dari 2 SKS mata kuliah dengan presensi kehadiran sebesar 10%, kemudian nilai tugas sebesar 20%, nilai keaktifan di kelas sebanyak 30%, dan UAS 20% dan UTS 20%. Jadi diharapkan untuk kita sama-sama interaktif baik dalam perkuliahan, tanya jawab maupun tugas yang diberikan sepanjang perkuliahan ini berlangsung. Nah, perkuliahan ini nantinya memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar farmasi klinis dan komunitas, menjelaskan peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian, melakukan pelayanan informasi obat secara tepat berbasis bukti, memahami aplikasi pharmaceutical care, melakukan konseling pasien, dan komunikasi terapeutik secara efektif, memahami prinsip standar pelayanan kefarmasian, menjelaskan konsep SOAP atau Subject Object Assessment serta planning, kemudian menerapkan prinsip pelayanan pada pasien geriatri dan pasien ibu hamil, serta melakukan dokumentasi pelayanan farmasi klinis yang sederhana. Kemudian menunjukkan sikap sebagai profesional dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Baik, ini merupakan capaian pembelajaran kita dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 pertemuan, di mana kita memiliki pertemuan ke-9 sebagai UTS dan pertemuan ke-16 sebagai UAS. Nah, untuk itu saya akan mereview kembali perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya? Ya, silahkan Viola. Jadi perkuliahan kita sebelumnya itu ada obat lasa dan high alert, Bu. Benar. Kalau misalnya obat lasa itu look alike, sound alike. Oke. Jadi itu obat yang memiliki kemasan atau memiliki nama yang mirip, Bu. Oke. Silakan tepuk tangan untuk. Jadi lewat pertemuan kita yang sebelumnya kita telah memahami bahwa ada konsep lasa dalam perkuliahan, yaitu look alike, sound alike, dan ada obat yang memiliki kritikal yang sangat penting diperhatikan, yaitu obat high alert. Baiklah, untuk itu kita akan masuk ke materi berikutnya pada pertemuan kita, yaitu materi tentang efek samping obat. Baiklah, untuk pertemuan ini kita masuk ke efek samping obat atau yang kita sebut dengan ESO. Baik, ada yang pernah mendengar atau yang pernah mengetahui, bahkan yang mungkin pernah mengalami tentang efek samping obat? Ada yang ingin memberikan sedikit pengalamannya? Silakan, boleh berdiri, perkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Zona. Saya di sini akan memberikan sedikit pengertian tentang efek samping obat. Di mana efek samping obat itu merupakan efek yang dihasilkan dari obat yang dapat merugikan dan berbahaya kepada pasien, Bu. Seperti mual, pusing, muntah, bahkan yang lebih berbahaya lagi dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Oke, good. Silakan tepuk tangan. Jawabannya sangat jelas sekali ya, bahwa efek
samping obat adalah efek yang merugikan akibat penggunaan maupun konsumsi obat. Untuk itu kita perlu mentilik lebih lanjut terkait dengan materi perkuliahan kita. Nah, ini adalah definisi yang disampaikan oleh WHO, yaitu efek samping obat berdasarkan WHO merupakan tiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan terjadi pada dosis yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis maupun terapinya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita bisa lihat secara langsung bahwa yang dapat kita monitoring dari efek samping obat, yang pertama ada efektivitas, keamanan, mutu, rasional maupun harganya. Jadi dari aspek-aspek tersebut kita bisa memonitoring apakah muncul adanya efek samping obat ketika kita telah mengkonsumsi suatu obat tersebut. Nah, berdasarkan klasifikasinya, efek samping obat terdiri dari reaksi akibat kelainan bawaan, terdiri dari alergi, kelainan genetik, kemudian ada kelainan yang didapat pada pasien. Nah, reaksi akibat kelainan bawaan, yaitu alergi dan kelainan genetik, merupakan kelainan atau efek samping yang diperoleh saat memiliki riwayat genetik atau memiliki riwayat keturunan dari keluarga. Selanjutnya, berdasarkan efek samping obat, ada kelainan akibat bentuk dan cara pemberian obat, lalu ada interaksi obat. Nah, interaksi obat ini dapat terjadi lewat obat dengan obat, kemudian obat dengan makanan, kemudian obat dengan minuman atau sebagainya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Jona tadi, bahwasannya efek samping obat ini memiliki gejala, yaitu apa saja? Ada mual, pusing, sembelit, diare, brownies, nyeri, reaksi kulit. Melalui reaksi-reaksi tersebut, kita bisa mencurigai apakah ada efek samping yang timbul akibat penggunaan obat. Nah, salah satu contoh obat yang sering dilaporkan yaitu adanya contoh obat aspirin, NSAID, anti-influenza, digoxin, antikoagulan, diuretik, antimikroba, glukortikoid, antineoplasma, dan insulin. Berdasarkan contoh ini, saya mau ingin tanyakan kembali, kalau golongan aspirin ini merupakan obat apa? Ada yang tahu? Aspirin? Iya, silakan. Aspirin itu merupakan obat pengencer darah, Bu. Obat pengencer darah, good. Kalau NSAID ini obat apa? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Antiinflamasi. Antiinflamasi. Kemudian ada anti-influenza. Lalu ada digoxin. Ada yang tahu digoxin golongan apa? Ada yang tahu digoxin? Digoxin merupakan obat golongan. Ya, silakan. Digoxin itu untuk artinya jantung. Oke, untuk kardiovaskular. Good, terima kasih. Berdasarkan golongan obat tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa ini adalah yang paling berpotensi dalam menyebabkan terjadinya efek samping akibat penggunaan obat. Nah, klasifikasi tersebut dapat kita lihat secara berurutan lewat tingkat keparahan. Yang pertama ada reaksi akibat mild atau tingkat yang rendah, yaitu menyebabkan ras kulit yang ringan. Kira-kira dari ras kulit yang ringan, ada yang tahu apa saja ras kulit yang menimbulkan efek samping obat? Silakan. Silakan Viola. Ras kulit putih, Bu. Kebanyakan ras kulit putih itu efek samping obatnya lebih maksimal, lebih banyak daripada yang kulit hitam. Iya, jadi orang dengan ras kulit putih lebih dominansi mengalami yang terjadinya efek samping. Kemudian adakah tanda seperti merah, panas, gatal? Ada yang tahu kalau kita sebut secara ilmiah disebut apa? Yang ingat? Ya, silakan, Bu. Secara ilmiah, panas merah itu disebut dengan Rudor, kemudian panas disebut dengan dolor, dan bengkak itu disebut dengan rador. Good. Ya, silakan tepuk tangan. Jadi kalau kita lihat secara bersama-sama, maka dia akan menimbulkan
efek ataupun bentukan yang berubah ketika mengkonsumsi obat. Nah, itu masuk ke dalam taraf yang ringan. Lalu masuk ke tahap moderate, memunculkan nausea. Nausea ini disebut dengan mual, pusing, dan muntah. Lalu ada tahap severe. Severe terjadi ketika tekanan darahnya mulai meningkat. Dan ada tahap serius yang perlu perawatan yang bisa menyebabkan kecacatan dan bahkan mengancam jiwa. Jadi sebegitu banyak efek samping yang mungkin ditimbulkan akibat penggunaan obat. Kita lanjutkan materi kita. Ada selanjutnya klasifikasi berdasarkan jenis penggunaan. Nah, yang pertama itu ada dose dependent atau tipe A, di mana semakin dikonsumsi maka obat akan menimbulkan efek samping. Yang kedua yaitu dose independent, yaitu tidak bergantung dosis sehingga menyebabkan terjadinya hipersensitivitas. Yang ketiga, penggunaan jangka lama atau yang kita sebut dengan tipe C. Semakin dikonsumsi maka SO-nya semakin meningkat. Dan yang terakhir, delay effect, dan ada tipe E, penggunaan jangka lama. Di mana delay effect ini ketika obat sudah lama dihentikan, efek samping baru muncul. Kira-kira delay effect ini contoh obatnya apa? Silakan. Antibiotik. Antibiotik. Kenapa antibiotik? Karena antibiotik jika tidak dihabiskan, dia akan menyebabkan bakteri resistensi. Menyebabkan resistensi. Good. Ada yang tahu berapa jangka waktu minimal penggunaan antibiotik? Silakan. Sampai 7 hari, Bu. Iya, atau saya ralat 5 sampai 7 hari. Nah, apabila kurang dari jangka waktu tersebut maka akan terjadi resistensi. Good. Nah, selanjutnya itu ada tipe E, yaitu jangka lama, di mana dihentikan tiba-tiba maka efek samping akan muncul. Jadi kelima tipe ini adalah gambaran bagaimana penggunaan obat yang harusnya digunakan secara tepat agar tidak memicu terjadinya efek samping obat. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, faktor pemicu atau efek samping obat. Kita bisa lihat bahwa faktor-faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi munculnya efek samping obat. Yang pertama adalah pasien. Kemudian pasien ini terdiri dari pasien baik anak, kemudian dewasa dan lansia. Tentunya umur juga mempengaruhi. Nah, umur ini ada umur usia dewasa, ada umur usia balita maupun umur usia lansia. Nah, selanjutnya ada penyakit yang diderita. Penyakit yang diderita ini bisa lebih dari satu atau bahkan komplikasi yang muncul. Kemudian ada pemilihan obat, baik itu pemilihan obat yang dibutuhkan atau bahkan multiple drug atau obat lebih dari satu. Kemudian ada jangka waktu penggunaan obat yang tadi terlalu lama atau terlalu cepat dihentikan sehingga tidak sesuai dengan durasinya. Kemudian juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan dan faktor intrinsik obat serta interaksi obat. Baiklah, dari materi perkuliahan kita ini, faktor yang menentukan kejadian ESO yang pertama bisa kita lihat dari faktor obat, yaitu ada efek sitotoksik dalam terapi, margin of safety yang sempit. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas margin of safety yang sempit. Ini didefinisikan sebagai apa? Ada yang bisa bantu jawab? Margin of safety yang sempit? Jona, silakan. Obat yang memiliki resiko yang tinggi atau memiliki resiko yang tinggi, atau kewaspadaan dini. betul. Contohnya terjadi pada organ tubuh apa? Organ tubuh hati dan ginjal. Ya, betul. Pada hati dan ginjal. Maka dari itu, margin of safety yang sempit sering diklasifikasikan sebagai kontraindikasi. Misal, kontraindikasi pada gangguan fungsi hati maupun gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya ada perubahan formulasi dan perubahan fisik obat.
Kemudian ada faktor penderita, yaitu kelainan genetik, keadaan umum penderita, dan penyakit yang menyertainya. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, ada juga faktor pemberi obat. Ini merupakan penggunaan obat yang berlebihan, biasanya multiple of drugs, lalu ada interaksi obat. Lalu yang keempat, faktor perusahaan obat, yaitu bahan tambahan ataupun bahan baku yang dipergunakan, dan faktor regulasi. Faktor regulasi ini berkaitan dengan adanya pengadaan, distribusi, penyimpanan, penandaan, dan penggunaan. Baiklah, untuk itu kita juga perlu mengetahui yang namanya cara monitoring efek samping obat. Yang pertama ada laporan insidental, laporan sukarela, laporan intensif di rumah sakit. Nah, kalau kita lihat laporan insidental ini merupakan kejadian di mana kejadian tersebut terjadi dan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib, misalnya petugas rumah sakit, dokter, perawat, dan sebagainya. Sedangkan laporan sukarela merupakan laporan spontan yang merupakan dilaporkan ketika kejadian sehari-hari atau merupakan daily routine. Dan laporan intensif di rumah sakit ini merupakan kolaborasi dari tim medis untuk membahas adanya kasus di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada catatan medik, yaitu di mana laporan ini merupakan laporan yang dibuat berdasarkan riwayat rekam medis pasien, dan laporan wajib merupakan peraturan yang dibuat untuk menetapkan apakah ada obat yang masuk ke dalam efek samping ataupun yang tidak. Oke, baik. Demikian materi perkuliahan kita pada hari ini. Dari berbagai macam masalah maupun efek samping yang ditimbulkan, kita bisa mengetahui bahwasannya banyak obat-obat yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut. Nah, untuk itu saya mau mereview kembali materi perkuliahan yang telah kita dapatkan di hari ini. Kira-kira adakah yang mengetahui? Nah, pertanyaannya kita mulai. Ada yang bisa bantu menjawab untuk materi perkuliahan kita? Apa saja laporan yang dilaporkan untuk mencegah terjadinya efek samping obat? Silakan. Ya, maju ke depan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Najla Fauzia. Laporan yang menjadi monitoring ESO yang pertama adalah laporan insidental, kemudian yang kedua laporan sukarela, yang ketiga laporan intensif di rumah sakit, yang keempat laporan lewat catatan medik, dan yang kelima laporan wajib. Iya, terima kasih. Tepat sekali, ada 5 laporan yang menyatakan bahwa bagaimana memonitoring agar efek samping obat tidak terjadi kepada pasien. Nah, demikian materi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup perkuliahan kita hari ini, kita akan tutup kembali dengan doa dipimpin oleh Komting. Silakan Komting. Baiklah, setelah selesai materi perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan baca doa dengan agama pada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.